Oh, oh, oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan dari KPI 2D. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS dari MK Jurnalistik dengan judul Tantangan Etika Kepercayaan Publik dan Hak Cipta di Era Digital dan AI. Oke, sekarang ini kita tuh bisa bikin berita atau bikin cerita apapun itu menggunakan AI. Dan itu prosesnya cepat banget. Tapi dengan kita bisa menggunakan AI yang super cepat, itu juga muncul 3 masalah gitu. Yang pertama ada masalah etika, yang kedua kepercayaan, dan yang ketiga hak cipta. Oke, kita menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu etika. Dalam etika, di era yang mungkin super cepat ini, ketika membuat cerita menggunakan AI, gampang banget penyebaran atau berita-berita yang memang itu tuh hoax gitu, dan nggak jujur kalau pakai AI. Ya kalian tahu sendiri kalau iklan-iklan di dalam Instagram atau di dalam TikTok itu banyak sekali yang memang menggunakan AI gitu dengan video-videonya. Untuk yang kedua, kepercayaan. Orang juga jadi susah percaya dengan adanya media seperti itu. Untuk yang ketiganya, hak cipta. Nah, untuk hak cipta ini kita juga ngerasa bingung. Kayak ini tuh sebenarnya berita yang memang fakta atau hoax gitu. Karena di zaman sekarang itu banyak banget orang-orang yang memang suka menggunakan AI gitu. Karena tadi memang untuk prosesnya itu cepat banget gitu. Makanya bingung ini tuh sebenarnya berita yang memang fakta apa hoax seperti itu. Lalu di sini ada beberapa masalah-masalah, yaitu seperti ya AI ngarang cerita, atau nggak jujur ke pembaca, atau deepfake atau bias gitu. Kenapa bahayanya? Karena kita balik lagi yang pertama, AI ngarang fakta. Kenapa bahaya? Karena AI itu bisa bikin data palsu tapi kelihatan benar gitu. Misal kalau wartawan males ngecek hoax tersebar, kayak contohnya banyak banget video-video Jokowi yang digunakan untuk apa ya, dibuat iklan gitu, atau enggak cara ngomongnya itu dibikin iklan gitu, seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa membedakan apakah ini benar dan ini palsu gitu, karena dengan adanya AI semuanya serba cepat dan semuanya serba bisa seperti itu. Dan banyak juga artikel-artikel yang memang 100% AI tapi ngakunya tulisan wartawan gitu. Lalu AI juga bisa bikin video suara pejabat palsu yang kayak tadi, kayak Bapak Jokowi dibikin meme atau dibikin apapun itu juga kan banyak yang menggunakan AI gitu, dengan bisa mengubahnya suara-suara para penjabat kah, seperti itu. Untuk selanjutnya, kenapa kepercayaan publik itu turun gitu terhadap ya tantangan-tantangan di era sekarang inilah. Karena orang itu bingung bedain mana berita benar, mana buatan AI, mana juga yang hoax gitu. Sekali ketahuan bohong, susah untuk publik itu percaya balik gitu. Balik percaya terhadap berita-berita yang seperti itu. Nah, lalu untuk ngebalikin cara kepercayaannya, yaitu yang pertama jujur, lalu yang kedua itu tetap cek fakta, yang ketiga tunjukin humannya. Yang pertama jujur, kasih label atau artikel ini dibantu AI dan sudah dicek editor. Nah, ada juga kalau misal kita membuat makalah atau jurnal gitu. Itu kan kalau kita bisa membedakan apakah ini dari AI dan bukan, kita ada Turnitin gitu. Sama halnya kayak kita juga harus kasih label bahwasanya artikel ini tidak dibantu AI gitu. Dan memang sudah dicek juga jurnal atau video tersebut gitu. Lalu untuk yang kedua tetap cek fakta.
yang mana jangan asal copy paste dari AI seperti itu ketika memang ada tugas membuat jurnal atau membuat makalah tersebut gitu. Lalu tunjukin humannya, kasih tahu proses liputan biar pembaca lihat ada orang beneran di balik berita seperti itu. Lalu di sini pun undang-undang bilang pencipta harus manusia. AI itu juga bukan manusia. Jadi kalau AI cuma bantu wartawan edit banyak, hak cipta itu milik wartawan atau media. Yang mana kalau AI itu cuma ngebantu lalu wartawan tuh ngedit banyak, kayak contohnya AI itu ngebantu ngeresum beberapa materi dan kita pribadi sebagai mahasiswa itu hanya ngedit sedikit mengenai tugas tersebut gitu. Itu sama halnya kayak hak cipta tersebut itu bukan dari kita sebenarnya, tapi memang itu hak ciptanya dari AI seperti itu. Begitupun untuk yang lainnya gitu dengan adanya AI tersendiri. Nah, lalu untuk tips amannya, jangan masukin data rahasia atau wawancara eksklusif ke AI yang gratis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selalu cek ulang hasil AI sebelum kita publish. Untuk yang ketiga, bikin aturan redaksi yang mana seperti AI boleh buat draft, ide transkrip, tapi nulisnya akhir tetap manusia. Yang mana ini juga bisa untuk kita pakai tips amannya gitu. Tips aman dengan kita bisa menggunakan AI dengan baik dan benar gitu. Seperti itu. Lalu seperti AI juga sebenarnya boleh banget ngebantu kerja wartawan, ya kerja mahasiswa juga, atau ketika ada tugas dan sebagainya. Tapi nggak boleh gantiin otak juga. Hati-hati ketika memang AI itu memberikan berita yang tidak fakta gitu, dan memang itu tuh nanti bakal tanggung jawabnya itu balik lagi ke kita gitu. Kalau memang kita selalu menggampangkan atau ya ngelihat AI itu serba benar gitu, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.